Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemodelan hidrometeorologi akan mempresentasikan mengenai teori, yaitu pertama SWOT, kedua watershed, terus kemudian yang ketiga HRU. SWOT merupakan model yang dikembangkan oleh Dr. Jeff Arnold pada tahun 1990-an. Pada mulanya, model ini digunakan untuk riset service agrikultur di Departemen Agrikultur US. Model ini juga dapat digunakan untuk memprediksi dampak lahan pertanian terhadap aliran air, jumlah bahan kimia, serta sedimen yang didapat dari pertimbangan variasi tanah, tata guna lahan, serta manajemen das. Pada mata kuliah ini, model SWOT digunakan untuk analisis serta simulasi das. Input data yang kita perlukan berupa iklim, HRU, tubuh air tanah, sungai utama, serta drainase subdas, di mana HRU ini merupakan data mengenai tutupan lahan, manajemen pengelolaan, serta jenis tanah. Keutamaan dalam penggunaan model SWOT ini, kita dapat mengidentifikasi, menilai, serta mengevaluasi masalah yang ada di das. Maka dari itu diharapkan kita mendapatkan rencana pengelolaan terbaik. Dari model ini akan didapatkan nilai debit, erosi, serta sedimen tersangkut. Nah, bahasan kedua yaitu mengenai watershed atau das, yaitu wilayah dengan batas berupa punggungan bukit yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan air hujan, sedimen, serta unsur hara yang dialirkan melalui anak sungai dan bermuara di sebuah outlet. Nah, das ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian hulu dengan ciri-ciri lahan yang sangat miring, alirannya sangat deras, dan biasanya terdapat air terjun. Nah, bagian hulu ini berperan untuk mengatur fluktuasi debit serta transport sedimen. Kemudian bagian tengah dari das, ciri-cirinya tidak terlalu miring dan alirannya tidak terlalu deras. Fungsinya berkaitan dengan sosial ekonomi, yaitu pengelolaan sungai, waduk, serta danau. Kemudian bagian hilir, yaitu bagian yang paling tenang dan paling landai, yang berfungsi untuk pengadaan air bersih, pengelolaan limbah, serta pertanian. Nah, yang bahasan terakhir mengenai fungsi dari das. Das ini membawa bahan organik, oleh karena itu akan memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Nah, teori yang ketiga mengenai HRU. HRU adalah sebuah area tanah yang jika dimasuki input cuaca akan menghasilkan respon yang sama. Untuk pembuatan HRU ini, kita memerlukan data GIS, yaitu data subbasin, penggunaan lahan, jenis tanah, serta slope atau kemiringan. HRU ini digunakan untuk mengetahui refleksi lahan serta karakteristik daratan. Nah, kita juga bisa menentukan threshold HRU. Jika kita menggunakan threshold ini, maka komputasinya akan lebih efisien. Tetapi data yang kita hasilkan, area lahan yang kita hasilkan akan kurang representatif. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.